Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadis tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Riyadhus Shalihin, amar ma'ruf nahi munkar. Diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang munkar, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini Allah mengaitkan, merelasikan antara keberuntungan atau kemenangan dengan dakwah atau amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan kalau kita lihat bahasa Arabnya itu pakai lamul amr, ya, wal takun. Itu lamnya lamul amr, jadi perintah. Kemudian minkumnya juga diartikan oleh para ulama adalah seluruh kita. Artinya dakwah itu kewajiban kita semua secara keseluruhan dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing di wilayahnya atau di kewajibannya masing-masing. Jadi dakwah itu wajib, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib sesuai dengan kapasitas dan ruang waktu yang sesuai dengan yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi surat Ali Imran ayat 104, kemudian dalam surat Ali Imran 110 Allah menjelaskan bahwa kebaikan umat Islam ataupun kemuliaan umat Islam itu ada pada amar ma'ruf nahi munkarnya atau pada dakwahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diterbitkan atau yang dilahirkan untuk umat manusia, dan sifat umat tersebut adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian di ayat selanjutnya khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini adalah panduan Quran menghadapi masyarakat. Khudil afwa, banyak-banyaklah memaafkan. Kepada masyarakat itu banyak-banyaklah memaafkan. Wa'mur bil urfi, tapi terus dengan mengajak kebaikan. Jadi besarkan hati, lebarkan dada, luangkan perasaan kepada masyarakat. Wa'mur bil urfi, tapi dengan tetap mengajak kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan abaikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak menerima atau tidak dapat memahami apa yang kita sampaikan. Karena pasti ada terus orang jahilin itu. Orang jahilin itu pasti ada terus. Maka sikap kita kepada masyarakat khudil afwa, banyakin afwan ke masyarakat. Wa'mur bil urfi, dengan tetap istiqomah berdakwah. Wa'arid 'anil jahilin, dan abaikan kelakuan orang-orang jahil. Kemudian ayat berikutnya adalah bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan ta'awun orang-orang beriman di antara mereka. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, satu di antara mereka atau sesama mereka, ya, atau sifat mereka itu senantiasa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang beriman itu selalu berta'awun pada perkara amar ma'ruf nahi munkar. Adapun orang munafik selalu ta'awun atau kerjasama dalam kebalikannya. Innal munafikin wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil munkar. Kebalikannya. Adapun orang-orang munafik, baik munafik laki-laki maupun munafik perempuan,
mereka itu punya sifat atau punya kebiasaan selalu bekerja sama dalam kemungkaran. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan malah sama-sama bekerja atau bekerja sama dalam mencegah kemungkaran. Jadi orang munafik itu karakternya adalah mencegah yang ma'ruf dan mengajak yang mungkar. Adapun orang beriman sesama mereka karakternya adalah mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi orang munafik selalu menjadi antitesa atau kontra dari orang-orang beriman. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung pada Allah dari sifat munafik. Ayat berikutnya Allah melaknat Bani Israel gara-gara mereka itu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah telah melaknat Bani Israel melalui perantara lisan nabi mereka, yaitu Daud alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka punya kebiasaan bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Jadi Bani Israel itu statusnya itu telah dilaknat, telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kutukan itu disampaikan oleh nabi mereka, yaitu Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam alaihissalam. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Bukan hanya itu, bukan hanya maksiat dan melampaui batas, tetapi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Nah, ini sebabnya. Karena mereka tidak mencegah kemungkaran. Jadi Bani Israel dikutuk melalui lisan nabi mereka. Sebabnya adalah mereka tidak mencegah kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan tersebut. Dan masih banyak ayat-ayat lain ya, yang penutupnya adalah anjainal ladzina yanhauna anisu, bahwa orang nanti yang akan kelak diselamatkan dari azab Allah itu di dunia, diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari kehancuran, diselamatkan dari petaka dan bala, itu orang yang senantiasa yanhauna anisu, yang senantiasa memperbaiki masyarakat. Kalau sekedar soleh, yang sering disebut oleh akademisi sebagai egoisme spiritual, itu tidak dapat mencegah murka Allah dan bala musibah dari Allah. Ketika ada malaikat minta izin, ya Allah, ini kaum engkau perintahkan diazab, padahal di dalamnya ada orang-orang soleh, wa fihimus solihun. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bal bihim pabda, justru mulailah azab dari orang soleh itu. Di satu negeri mau azab, malaikat itu semacam interupsi kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau azab kaum itu kan soleh? Di situ banyak orang soleh. Tapi kata Allah, justru dari orang soleh mulainya azab itu. Kenapa? Karena solehnya tadi sendirian. Solehnya itu tidak memperbaiki. Soleh tapi tidak mensolehkan. Soleh sorangan itu justru mulainya azab di situ. Soleh sorangan itulah mulainya azab. Bal bihi fabda, justru dari si soleh itulah kau mulai azabnya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Meskipun nanti hisabnya masing-masing, tetapi azab itu bisa turun gara-gara orang soleh tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Anjainal ladzina yanhauna anisu, kami selamatkan orang yang mencegah kemungkaran. Adapun orang yang soleh secara pribadi tapi tidak memperbaiki orang lain padahal mampu, maka orang tersebut adalah sebab di mana Allah memulai azabnya kepada mereka. Ini bahkan para ulama sampai menyebutkan, andaikan rukun Islam ada 6, maka yang ke-6-nya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada sebuah ayat yang salah dipahami oleh banyak orang. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak berpengaruh atau tidak ngepek kesesatan orang lain kepada kalian. Jadi kalau kalian itu di satu komunitas, lalu ada yang sesat, ada yang munkar, itu biarkan aja, nggak ngaruh itu. Masing-masing aja pahala dan dosa. Nah ini ucapan nafsi-nafsi masing-masing, lana amalun wal amalukum, yang salah kaprah sehingga kemungkaran dicegah dan mengatakan dosa ditanggung masing-masing.
Ini adalah salah paham dan gagal paham terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ucapan orang-orang manusia banyak yang mengatakan kemungkaran orang lain atau manusia itu tidak berpengaruh kepada lingkungannya. Lalu Abu Bakar ketika mendengar orang salah tafsir itu langsung naik mimbar dan mengatakan bahwa innakum tukhtiun, sungguh kalian salah paham dengan ayat ini. Innakum tukhtiun, sesungguhnya kalian salah paham. Sesungguhnya ayat ini bukan terkait dengan kebolehan berdiam diri dari mencegah kemungkaran dan menyuruh yang ma'ruf. Ayat ini isinya bukan itu. Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar justru itu membahayakan. Sesungguhnya dalam hadis ya, dilanjutkan dari ayat itu ada tafsir hadisnya. Sesungguhnya kalian jika berhenti beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mengirimkan azab yang menimpa kalian secara keseluruhan. La ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar au yushikanallahu bi iqabi minhu. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak maka Allah akan kirimkan azab secara menyeluruh menimpa kalian semua, dan kalian berdoa lalu Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Nah, ini ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada perumpamaan yang bagus yang diinikan oleh Rasulullah SAW. Ani Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, masalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha, perumpamaan orang yang menjaga hukum Allah dan yang melanggar hukum Allah, kamasali qaumin istahamu ala safinah, seperti orang-orang yang naik perahu. Ini sering diucapkan keterangan ini. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, seperti halnya perahu atau kapal itu ada yang di atas ada yang di bawah. Apa istilahnya? Dek atas, dek bawah. Wa ba'duhum asfalaha. Wa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i maru 'ala man fawqahum. Lalu orang-orang itu kalau butuh air yang dari bawah itu dia naik ke atas ngambil, ya kan? Ambil air ke atas. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan, namun ada orang mengatakan daripada naik ke atas ngambil air, kita ambil air aja di sini dibolongin. Kita ambil air saja kita bolongin di sini. Itu seperti masyarakat ketika sebagian mereka ada yang tidak ngikut prosedur, tidak disiplin. Daripada ngambil air ke atas, kita ambil aja di sini bolongin sedikit katanya. Gitu. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, sebatas kebutuhan kita aja kita ambil di sini. Mungkin anggapannya dulu kan perahu itu kayu ya, bisa di itu gitu. Kalau sekarang besi harus dibor ngebolonginnya, nggak bisa, betul tebal, kadang berapa itu 5 mili dan sebagainya. Walam nu'dhi man fawqana, toh kita nggak menyakiti, nggak merugikan orang di atas. Gitu. Jadi dia nganggap ngebolongin perahu itu nggak ngerugiin orang. Iya, secara langsung nggak ngerugiin. Orang atas tidak dirugikan, orang bawah, tapi nanti efek berikutnya itu merugikan. Tenggelam semuanya. Man fawqana fa in tarakuhum, jika orang-orang di situ membiarkan si pembolong kapal itu melakukan aksinya dan beralasan bahwa saya tidak merugikan orang lain, toh tidak ada yang saya sakiti di sini, gitu. Halaku jami'an. Akhirnya mereka karam, tenggelam semuanya. Yang di atas tenggelam, yang tidak tahu apa-apa, yang di bawah juga tenggelam, yang membiarkan aksi seorang itu, dan orang tersebut juga tenggelam, semuanya tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Andaikan di antara mereka ada yang mencegah orang itu membolongi kapal, semuanya akan selamat. Jadi ini kita bisa kategori orang ya. Ada orang yang tidak tahu apa-apa, ini yang di atas dek ini nyaman-nyaman aja dia. Nyaman, tentram, kertora harjo lah itu. Ada orang yang di bawah, dia tahu ada orang yang melanggar tapi dibiarkan, dan ada orang yang melanggarnya. Jadi 3 itu. Akhirnya juga di mana-mana banyak kejadiannya dan hancur semuanya. Waliyazubillah. Yang ada tidak ngoreksi, yang tahu, yang tidak tahu adem ayem aja, silent, yang tahu membiarkan, yang beraksi atau yang menggerogoti terus berjalan. Seperti kan perahu juga misal negara juga bisa kan? Perahu itu misal negara bisa. Ada yang ngegerogoti dengan korupsi, dengan kebijakan yang menghancurkan, dengan propaganda, itu bocor.
Lalu ada elit yang di atas senang-senang saja nggak tahu masalah, happy dengan dirinya dan keluarganya dan sebagainya macam. Lalu ada orang yang ada di pertengahan membiarkan. Walhasil akhirnya karamlah kapal itu dan semuanya halaku binasa. Itu hadis riwayat Bukhari, juga ada di dalam nomor-nomor hadis yang berbeda-beda. Jadi banyak hadisnya di Sahih Bukhari, hadis yang seperti ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Cukup demikian. Semoga ada manfaatnya walaupun cuma ayat dan hadis yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ada ilmu tambahan bahwa kita bertanggung jawab atas lingkungan kita. Jangan jadi orang soleh sendirian, jangan jadi orang yang egois spiritual, tetapi setelah itu melupakan orang lain, tidak menasehati, tidak mengamar ma'ruf dan lain sebagainya. Kemarin kita belajar, semakin banyak teman, semakin banyak kewajiban. Semakin banyak hak yang ditunaikan. Di antaranya adalah hak menasehati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.